Baik, kita mulai ya pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam lanjutan kuliah aljabar abstrak ya. Nah, untuk hari ini materinya sedikit tapi penting gitu ya. Dan seingat saya, saya minta untuk apa ya istilahnya mempelajari secara mandiri ya untuk materi yang setelah ideal itu. Tapi untuk sekarang ini saya jelaskan aja dulu gitu ya. Oke, sebentar. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan pembahasan. Kalau pertemuan lalu itu kan kita sudah mendefinisikan apa itu ideal ya, dan masuknya itu dari konsep homomorfisme ya. Nah, ini ya. Jadi ketika apa kita punya pemetaan gitu ya di sini, kemudian kita punya ideal ya. Ini contoh soal tentang ideal. Nah, kita ternyata punya apa suatu lema yang menyatakan bahwa kernel dari suatu homomorfisme itu juga merupakan suatu ideal dan bisa dianalogikan gitu ya, ketika kernel dari suatu homomorfisme grup dengan homomorfisme ring dia sebetulnya setara gitu ya. Jadi ring itu kan dia juga grup terhadap grup komutatif ya, terhadap penjumlahan. Jadi memang ring sudah memenuhi sifat-sifat grup gitu. Nah, tapi dengan operasi perkalian memang harus ditambahkan sifat yang dipenuhi di dalam homomorfisme gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam grup kita bisa bicara tentang grup pembagi, di mana untuk mengkonstruksinya kita memerlukan yang namanya subgrup normal ya. Nah, bagaimana dengan ring? Kita sudah tahu di dalam ring itu kita sudah punya yang namanya konsep ideal ya. Ideal sebagai subgrup terhadap penjumlahan gitu ya. Nah, sekarang apakah kita bisa mendefinisikan R bagi K gitu ya? Jawabannya adalah bisa gitu ya. Kenapa? Karena R bagi K di sini dipandang sebagai grup pembagi, bukan ring pembagi ya, grup pembagi. Karena memang di dalam ring dia sudah memenuhi sifat komutatif gitu, sehingga kosetnya, kalau kita konstruksi kosetnya, dia merupakan eh, apa namanya subgrup K-nya ya, subgrup K-nya idealnya itu dia merupakan subgrup normal gitu, jadi bisa didefinisikan tuh ya. Nah, eh, ini ada catatan kecil tentang lapangan ya. Untuk lapangan, catatan kecilnya adalah terhadap eh, elemen tak nolnya dia membentuk grup komutatif ya, gitu. Nah, sekarang untuk kosetnya ya, koset dari ringnya ini atau kohimpunan bentuk R bagi K, sejauh ini saya menyebutnya masih grup pembagi gitu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nanti apakah akan membentuk ring gitu ya. Nah, ring pembagi di sini apakah division ring? Nah, itu harus diobservasi lebih lanjut gitu ya. Nah, ini kemarin ada catatan bagaimana untuk mengkonstruksi R bagi K menjadi sebuah ring ya, sebuah gelanggang, maka kita perlu mendefinisikan operasi terhadap perkaliannya. Kenapa? Karena terhadap penjumlahan, operasi terhadap kosetnya ya, penjumlahan koset itu sudah terdefinisi gitu ya. Tinggal perkaliannya. Nah, perkaliannya ini didefinisikan yang nomor satu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana operasi itu harus dicek dulu well defined-nya gitu ya, keterdefinisiannya dengan baik. Kemudian nanti dari sini kita akan dapatkan pemetaan baru gitu ya, homomorfisme juga gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa teorema, teorema homomorfisme yang itu sebetulnya mirip dengan teorema di grup gitu ya. Tapi karakteristiknya ini terhadap R bagi K gitu ya. Oke, ini kita review dulu sedikit. Jadi kalau kita punya homomorfisme, kernelnya definisinya adalah semua elemen di R yang dipetakan ke identitas di R aksen yaitu 0 ya, 0 aksen. Kemudian kernelnya dia subgrup dan lebih lanjut dia akan membentuk ideal gitu ya. Nah, ini di bagian bawah A kernel ya, kernel
itu artinya A ditambah kernel. Jadi karena kernelnya ideal ketika kita konstruksi dia sebagai koset gitu ya, ya berarti A dikali kernel, dioperasikan kernel, artinya A ditambah kernel gitu ya. Kalau kernel dioperasikan dengan A itu artinya kernel ditambah A. Nah, di sini saya sebut kernel ini sebagai contoh khusus gitu ya. Jadi ideal dari R itu banyak gitu, dan kernel ini satu di antara ideal yang bisa ditemukan gitu ya. Nah, eh, kalau K di sini adalah ideal, ya K di sini adalah ideal, dan K merupakan subgrup, dalam hal ini dia juga subgrup normal gitu ya. Nah, kita eh, apa namanya, menduga gitu ya, apakah struktur dari R bagi K yang nanti kita bentuk gitu ya. Kan kalau kita punya R grup gitu ya, dan normal subgrup, kita pasti bisa mendefinisikan R bagi K-nya gitu. Tapi di sini yang bisa kita tulis baru grup pembagi ya terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi kalau kosetnya AK ya artinya A tambah K. Padahal kalau di dalam grup kan kalau AK operasinya bintang ya berarti AK adalah A bintang K gitu ya. Nah, tapi di sini karena R tidak hanya sebagai grup, jadi ada operasi tambahan yaitu operasi perkalian ya. Nanti ini yang menjadi menarik, apakah R bagi K itu bisa dikonstruksi menjadi ring atau tidak gitu ya. Nah, kalau terhadap penjumlahan R bagi K itu bisa kita langsung ya. Jadi kosetnya kita operasikan dengan penjumlahan dan itu selesai gitu ya, karena dia sudah menjadi grup komutatif ya terhadap penjumlahan, menjadi grup pembagi selesai gitu ya. Jadi kalau ada koset A tambah K ditambah koset B tambah K bisa kita definisikan sebagai A tambah B ditambah K. Nah, sekarang bagaimana operasinya kalau A tambah K dikali B tambah K? Ini dugaan operasinya seperti ini ya. Kalau ini berhasil dibuktikan dia well defined, nah ini nanti kita bisa menyatakan bahwa R bagi K itu membentuk ring juga gitu ya. Jadi untuk proses membuktikan well defined, caranya seperti ini ya. Jadi Anda misalkan ada dua elemen, sebutlah A tambah K dan B tambah K gitu ya. Koset ini ya, koset terhadap penjumlahan. Nah, A tambah K ini dimisalkan dia bentuknya sama dengan bentuk yang berbeda, misalkan aksen tambah K aksen gitu. Ya, yang B tambah K juga B aksen tambah K aksen. Nah, operasinya ini kan terhadap A tambah K dan B tambah K gitu ya. Jadi kalau A tambah K, B tambah K dia terdefinisi, maka operasi ini jika well defined, maka juga terdefinisi terhadap elemen A aksen tambah K dan B aksen tambah K. Jadi operasi ini kan well defined kalau A tambah K dikali B tambah K yang hasilnya sama dengan AB tambah K, ini ya, hasilnya AB tambah K, ini dia harus sama hasilnya dengan aksen B aksen tambah K. Di mana aksen B aksen tambah K itu adalah hasil operasi dari A aksen tambah K dikali B aksen tambah K gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi tantangan untuk Anda. Anda bisa lihat atau cari-cari gitu ya, contoh-contoh suatu operasi atau hal-hal lain yang terkait dengan well defined. Jadi ada operasi cek well defined atau tidak, mendefinisikan sesuatu yang well defined atau tidak itu ya. Itu silakan untuk dieksplorasi. Nah, kita misal mulai dari ini ya, A tambah K sama dengan aksen tambah K gitu ya. Nah, ingat bahwa A tambah K dia koset, dia adalah himpunan ya. Aksen tambah K itu juga himpunan, dan kita tahu kalau dua himpunan sama, dalam hal ini misalkan A sama dengan B, kalau secara konsep himpunan artinya adalah A sub dari B dan B sub dari A gitu ya. Nah, tetapi dalam pembuktian ini ya, kalau saya merujuk lagi ke buku ini ya. Nah, ini satu paragraf tentang bagaimana operasi A tambah K dikali B tambah K apakah well defined atau tidak. Nah, ada bagian di sini ya. Ini ada bagian menarik ya. Apakah ini ya, kalau A tambah K sama dengan aksen tambah K, maka A kurang aksen itu elemen K, gitu ya. Nih, jadi yang pertama ini. Nah, setelah ini kita buktikan gitu ya, kita cari argumentasinya, alasannya.
Nanti kita bisa nyatakan K itu ideal ya. Jadi K itu ideal, maka kalau elemen ideal dikalikan dengan elemen real sebarang, dia juga ada di K. Gitu ya. Jadi ini struktur pembuktiannya. Nah, masalahnya begini. Kalau di dalam buku kan kita hanya membaca, kemudian mengikuti alur dan terbukti gitu ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu untuk memahaminya kita harus bisa memahami tahap demi tahap dari kalimat-kalimat tersebut gitu ya. Jadi kalimatnya adalah kalau kita punya dua koset yang sama, A tambah K sama dengan aksen tambah K, maka kita dapatkan bahwa A kurang aksen elemen K. Pertanyaannya itu dari mana? Gitu ya. Sama dengan B tambah K sama dengan B aksen tambah K, maka B kurang B aksen elemen K. Itu kan sama ya, analogi ya, cuma ganti huruf aja. Kalau yang atas, ketika nanti sudah terbukti bahwa A dikurang aksen elemen K, maka kita bisa dapat A kurang aksen kali B elemen K menggunakan argumentasi K ideal kanan gitu ya. Jadi elemen di R-nya di sebelah kanan. Begitu juga kalau B kurang B aksen elemen K, maka eh, A aksen yang merupakan elemen dari R itu dikalikan B kurang B aksen juga elemen K dengan alasan K ideal kiri gitu ya. Nah, ini saya sudah bahas juga ya di kelas sebelumnya gitu. Eh, ini ya, jadi bagian ini yang memang harus dipahami gitu ya. Kenapa kalau A tambah K sama dengan aksen tambah K, maka A dikurang aksen dia juga ada di K. Gitu ya. Nah, eh, kira-kira begini jawabannya ya. Jadi kalau kalau apa tadi? A sama dengan A tambah K sama dengan aksen tambah K gitu ya. Nah, ini kita coba pakai chat GPT ini ya. Saya tantang ke kelas sebelumnya gitu ya. Kalau Anda menjawab pakai chat GPT keluar nggak jawabannya? Keluar, jawabannya keluar gitu. Cuma pertanyaannya bisa dipahami atau tidak gitu ya. Nah, eh, jadi yang kanan bawah ya. Kalau A tambah K sama dengan A aksen tambah K, itu artinya A tambah K sub dari A aksen tambah K dan A aksen tambah K sub dari A tambah K. Ya, itu alasnya adalah kesamaan dua himpunan. Nah, sekarang kalau kita misalkan A tambah K sub dari A aksen tambah K, ya. Misalkan A tambah K sub dari A aksen tambah K. Kita tahu bahwa A itu pasti termuat di A tambah K, gitu ya. Kan K besar itu membuat elemen nol ya. Elemen nol, elemen identitas terhadap penjumlahan. Jadi kalau A elemen A tambah K, maka A elemen dari A aksen tambah K juga. Gitu ya. Kenapa? Karena A tambah K sub dari A aksen tambah K. Jadi setiap elemen di A tambah K juga termuat di A aksen tambah K. Gitu ya. Nah, tapi dengan kesamaan himpunan, kita bisa nyatakan begini. Jadi kalau A sama dengan B, jika dan hanya jika A sub B dan B sub A, artinya untuk setiap elemen di A, ada elemen yang sama dalam B. Tapi istilah sama itu bisa diterjemahkan begini, gitu ya. Jadi kan tadi kita punya A elemen aksen tambah K gitu ya. A elemen aksen tambah K. Kalau A elemen aksen tambah K artinya adalah ada elemen di K besar, sebutlah K kecil ya, di K besar sehingga A bisa ditulis sebagai A aksen ditambah K kecil gitu ya. Ada elemen K kecil di K besar sehingga A sama dengan aksen tambah K. Itu arti dari A elemen dari A aksen tambah K. A termuat di koset A aksen tambah K. Gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan A dikurang aksen sama dengan K kecil. Dapatnya dari mana? Karena A sama dengan aksen tambah K kecil, saya jumlahkan di dua sisi dengan inverse-nya terhadap penjumlahan, yaitu negatif A aksen. Negatif A aksen, ya, ditambah A yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya negatif A aksen ditambah aksen tambah K. Ya, karena penjumlahan dia komutatif ya, kernel dia subgrup terhadap penjumlahan, grupnya grup komutatif, maka saya putar A tambah minus A aksen. Nah, minus A aksen ditambah A aksen sama dengan nol karena dia saling inverse gitu ya.
Nol adalah identitas terhadap penjumlahan, maka 0 tambah K sama dengan K. Kemudian saya tulis A ditambah minus A inverse, A ditambah minus A aksen, saya tulis sebagai A dikurang aksen. Ya, jadi ternyata kalau saya punya A sama dengan A aksen tambah K, maka saya dapat A dikurang A aksen sama dengan K. K itu di mana? K ada di K besar. Berarti A kurang A aksen ada di K besar. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita punya dua koset yang sama, A tambah K besar sama dengan A aksen tambah K besar, maka A dikurang A aksen itu elemen dari K. Gitu ya. K-nya di sini adalah ideal. Ya, oke. Nanti ini slide-nya juga saya kasih gitu ya, Anda bisa review lagi. Nah, eh, nah ini dibolak-balik ya, bolak-balik. Jadi kalau yang A tambah K sama dengan aksen tambah K, kita punya A kurang A aksen dikali B elemen K. Tapi kalau yang B tambah K sama dengan B aksen tambah K, kita punya K aksen kali B kurang B aksen, dia ada di K. Gitu ya. Jadi yang satu pakai ideal kanan, yang satu pakai ideal kiri. Gitu ya. Nah, yang apa namanya ideal kanan A kurang A aksen kali B ini diuraikan. Jadi AB dikurang A aksen B. Yang bawah A aksen kali B kurang B aksen menjadi A aksen B dikurang A aksen B aksen pakai distributif ya. Distributif. Nah, tanda negatif di sini itu maksudnya ditambahkan dengan inverse-nya gitu ya. Jadi A tambah minus A aksen, B tambah minus B aksen. Nah, ketika sudah diuraikan, dua bentuk ini juga tetap ada di K. Jadi hanya berubah bentuk gitu ya. Kemudian kita jumlah, bisa kita jumlah karena K adalah subgrup terhadap penjumlahan, maka dia tertutup terhadap penjumlahan. Ketika saya jumlah, maka dapat AB dikurang A aksen B aksen. Ya, aksen kurang B aksen. AB dikurang A aksen B aksen. Nah, ini kalau kita punya AB kurang aksen B aksen, itu sama saja kita menyatakan bahwa AB tambah K sama dengan aksen B aksen tambah K. Ya, nah, AB tambah K sama dengan aksen B aksen tambah K, ya. Nah, ini adalah bagian yang akan dibuktikan dan itu terbukti gitu. Ya. Jadi kan di sini mana ya? Eh, ini den ini ya. Den A tambah K, B tambah K sama dengan AB tambah K sama dengan A aksen B. Jadi jembatannya sudah nyambung ya. Jadi kalau sudah dibuktikan bahwa AB tambah K sama dengan A aksen B aksen tambah K, maka dia akan well defined gitu ya. Jadi bahasanya kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Atau secara umum gini, kalau saya punya kotak tambah K sama dengan segitiga tambah K, itu artinya segitiga, apa kotak dikurang segitiga di K atau segitiga kurang kotak ada di K. Ini kasusnya grupnya terhadap penjumlahan gitu ya. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan, saya nulisnya H ya. Jadi kalau H-nya dia subgrup, di grup ya. Kalau saya punya A bintang H, jadi operasinya bintang gitu ya. Ini sama dengan B bintang H gitu ya. Jadi saya misalkan A dan B-nya berbeda gitu ya. Saya misalkan. Maka saya dapatkan bentuknya seperti ini ya. AB inverse elemen H. Ingat AB inverse artinya operasi B inverse. A inverse B atau A inverse operasi B. Dia juga ada di H. Nah, melihatnya begini. Jadi kalau A sama dengan B bintang H1 untuk suatu H1 di H, maka saya kalikan di sebelah kiri ya untuk menghilangkan B-nya. Maka B inverse A sama dengan B inverse B H1 ya. Nanti kan kita dapat B1 B inverse A sama dengan H1 ada di H. Maka B inverse A ada di H. Jadi kalau saya punya A H sama dengan BH ya. AH sama dengan BH maka saya dapat B inverse A elemen di H. Begitu juga kalau B sama dengan AH2. Nih, ini saya balik jadi dari sisi kanan ya. B sama dengan AH2, maka A inverse B sama dengan A inverse A H2 gitu ya. Nanti setelah disederhanakan kita dapat A inverse B juga ada di H gitu ya. Jadi eh, bukan komutatif ya. Kalau komutatif kan B AB inverse di H, B inverse A ada di H. Enggak, tapi yang
yang komutatifnya bukan komutatif sebetulnya. Inverse-nya, elemen inverse-nya jadi bertukar ya. AB inverse di H. Oh, nulisnya salah ini saya. B inverse A di H, ya. B inverse A di H dan A inverse B di H. Di sini. Oh, iya. Yang ini. Tapi ya, saya, iya. Ada. Oke. Iya, iya, oke, sip. Itu ya, koreksi ini ya, B inverse A di H, A inverse B di H, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Eh, berarti kita sekarang sudah bisa mendefinisikan yang namanya R bagi K dengan dua operasi ya, operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, ini nanti RK-nya selanjutnya akan membentuk ring gitu ya. Ini saya tulis dulu sebelum menjadi teorema bahwa kita punya pemetaan R ke R bagi K. Jadi maksudnya apa sih? Eh, dari ring R kita bisa dapatkan ring baru yaitu R bagi K di mana K-nya adalah ideal ya. Nah, kemudian R ke R bagi K itu kita bisa definisikan suatu pemetaan dan dia ternyata adalah homomorfisme pada ya, homomorfisme pada. Nah, tapi pemetaannya apa? Bentuknya adalah ini, pi A sama dengan A tambah K, ya, untuk semua elemen A di R. Kemudian kita bisa dapatkan ternyata kernelnya sama dengan K itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau di homomorfisme kan kita hanya tahu bahwa kernel itu adalah elemen di R dipetakan ke identitas pada R aksen gitu ya. Tapi di sini kernelnya ya itu adalah K itu sendiri, gitu ya. K itu sendiri. Nah, K itu sendiri isinya apa? Semua elemen di R yang kalau dipetakan sama dengan K besar. Loh, kok jadi K besar? Ya, K besar itu adalah identitas di R bagi K. Identitas di R bagi K kan tadi dia terhadap penjumlahan nih. Kalau terhadap penjumlahan kan identitasnya adalah nol nih. Nah, R bagi K kan isinya nol. Apa koset ya? Koset. Nah, koset dalam bentuk A tambah K. Nah, kalau A-nya dibuat sama dengan nol, berarti kan nol tambah K, nol tambah K sama dengan K. Maka identitas di R bagi K adalah K itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi, R bagi K itu dipandangnya sebagai grup pembagi ya, tapi dia membentuk ring ya. Jadi bukan ring pembagi bukan, tapi R bagi K itu grup pembagi, tapi dia ring gitu ya. Jadi bukan ring pembagi. Kalau dia ring pembagi ya dicek lagi gitu ya, dia membentuk ring pembagi atau bukan. Gitu ya. Nah, ini teoremanya sama dengan yang di buku saya tulis ulang. Jadi teorema ini yang menarik apa? Kalau K-nya ideal, maka grup pembagi R bagi K. Dia merupakan grup terhadap penjumlahan. Nah, dia adalah ring. Jadi R bagi K, dia adalah grup terhadap penjumlahan, dia bisa dipandang sebagai suatu ring. Tapi ketika menyatakan ring harus ada operasi perkaliannya. Operasi perkaliannya ini, A tambah K dikali B tambah K sama dengan AB tambah K. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa definisikan pemetaan R ke R bagi K, bentuknya ini, pi A sama dengan A tambah K, dan dia adalah homomorfisme pada, dan kernelnya adalah K itu sendiri. Ya, atau kita sebutkan bahwa R bagi K adalah eh, bahasa Inggrisnya homomorphic image ya, homomorfisme image, tapi saya terjemahkan sebagai peta homomorfisme dari R. Ini itu teoremanya ya. Ya, ini untuk membuktikannya gimana? Anda tinggal cek bahwa pi A sama dengan A tambah K dia memenuhi homomorfisme ring gitu ya. Pi A tambah B sama dengan pi A tambah pi A B sama dengan pi A kali B sama dengan pi A dikali pi B. Itu ya. Nah, ini review sedikit dari teori grup. Jadi kalau kita punya pi-nya homomorfisme, ya, tapi teori grup ini bisa diterapkan ternyata di ring ya. Jadi kalau pi-nya homomorfisme dari ring R ke ring R aksen, ya, kemudian kita tambahkan pi-nya satu-satu, maka kernelnya isinya hanya nol gitu ya. Hanya nol. Nolnya nol di mana? Nol di R. Jadi membedakannya itu sebetulnya tinggal dikasih kutip apa enggak gitu ya. Kalau R, ya tanpa kutip. Kalau R aksen dia pakai kutip.
Nah, kemudian kalau home tambah satu-satu dia disebut monomorfisme, istilah lain ya. Tapi kalau home tambah satu-satu tambah onto dia disebut isomorfisme gitu. Ya, nah kemudian kalau di grup kan kita punya istilah isomorfik ya, grup isomorfik. Nah, di ring juga bisa. Jadi R dan R aksen dia dua-duanya ring di isomorfik kalau ada isomorfisme. Jadi permasalahan isomorfik adalah permasalahan menentukan isomorfisme dari ring gitu ya. Isomorfiknya di sini R pada R aksen. Jadi harus ada padanya ya. Nggak, nggak cuma homomorfisme. Atau gampangnya gini lah. Isomorfisme itu kan homomorfisme bijektif ya. Satu-satu pada gitu. Kenapa muncul di sini satu-satu pada? Karena dalam konsep pemetaan ya itu kadang-kadang isomorfik misalkan A isomorfik B. Mana yang ditulis lebih dulu, B isomorfik A atau A isomorfik B gitu ya. Nah, kalau pemetaannya apa masih setengah-setengah gitu ya. Ini setengah-setengah dalam arti dia punya inverse nggak ya kan kalau A ke B, B ke A itu dia kan bisa bolak-balik. Kalau pemetaannya dia tidak bijektif, agak sulit gitu ya. Nah, supaya dijamin bahwa dia punya inverse ya, atau mau ditulis manapun sama saja ya, kita bisa tulis di sini home-nya dia harus bijektif ya. Jadi home satu-satu pada tuh ya. Ini review saja dan ada istilah otomorfisme. Kalau otomorfisme R sama dengan R aksen gitu. Ya, jadi secara umum kan kalau dalam pemetaan dibedakan dulu ringnya ya, sama dengan dibedakan dulu G-nya G ke G aksen, R ke R aksen. Nah, tapi kalau sama dan dia isomorfisme, maka dia disebut automorfisme. Jadi pemetaan terhadap dirinya sendiri ya, dan dia harus isomorfisme ya, pemetaannya homomorfisme satu-satu dan pada itu ya. Nah, bab ini di buku ini itu ditutup dengan 4 teorema ini ya. Nah, teorema ini, teorema homomorfisme pertama, korespondensi kedua dan ketiga, itu sebetulnya muncul sama gitu ya dengan di teorema pada grup gitu ya. Tetapi ini berlakunya pada ring ya. Jadi yang pertama teorema homomorfisme yang pertama ini dilihat dulu syaratnya ya. Jadi syaratnya kan di sini apa? Ada pemetaan homomorfisme dari R pada. Jadi syaratnya pada ya, bukan 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 one to one ya, pada kernel ya. Jadi kalau kita punya homomorfisme maka kita bisa dapatkan kernelnya. Kemudian tambahkan onto. Nah, kemudian kalau kita sudah punya kernel, kernel itu ideal, maka R bagi K bisa didefinisikan ya. Nah, R bagi K bisa didefinisikan ternyata ya, ternyata eh kita dapat bahwa R aksen isomorfik dengan R bagi K ya. R aksen isomorfik dengan R bagi K. Oke, nah lihat bedanya dengan yang di sini ya. Hmm, ya isomorfiknya ya. Jadi yang isomorfik di sini pada teorema ini itu adalah R aksen dengan R bagi K. Ya, tapi kalau di teorema yang pertama ini itu pemetaan dari R ke R bagi K. Jadi awalnya pi itu R ke R bagi K. Tapi yang isomorfik adalah R aksen dengan R bagi K. Nah, itu kan saya pernah minta, coba ini ilustrasinya gimana sih? Dari awalnya R ke R aksen, tapi kita juga bisa mendefinisikan R bagi K. Kita bisa mendefinisikan R ke R bagi K. Tapi kita ternyata bisa menyatakan R aksen dengan R bagi K itu dia isomorfik. Bagaimana R dengan R bagi K? Nah, kalau R dengan R bagi K ya, kita harus tentukan dulu apakah dia apa isomorfisme atau bukan gitu ya. Kalau dia isomorfisme bisa gitu ya. Nah, masalah isomorfik berarti masalah menentukan isomorfisme. Menentukan isomorfisme mencari petanya ya. Nah, di sini di teorema dikasih tahu teoremanya pemetaannya adalah C. Nah, lihat ya. Jadi isomorfik kan nulisnya kan R aksen ya. R aksen isomorfik dengan R bagi K. Tapi memetakannya di sini pastinya nulisnya R bagi K ke R aksen.
Ya, R bagi K ke R aksen didefinisikan dengan si A tambah K sama dengan pi A. Ya, nah ini adalah isomorfisme dari R bagi K ke R aksen, gitu ya. Oke, nah pi-nya pi yang mana? Pi yang ini, gitu ya. Pi yang di sini, gitu ya. Jadi masih nyambung dengan teorema yang pertama. Teorema yang kedua sekarang teorema korespondensi. Ini kalau Anda bisa buat ilustrasi gambarnya itu bagus gitu ya. Eh, jadi ada hubungan gitu antara satu ring dengan ring yang lain gitu ya. Jadi pi R ke R aksen, homomorfisme onto gitu ya, kernelnya K titik ya. Kemudian ada I aksen ideal di R aksen. Jadi awalnya kodomainnya dulu ya. Jadi kita cari I aksen ada di R aksen. Kemudian kita definisikan I seperti itu. Maka I seperti itu dia adalah ideal dari R. Jadi pertama kita nemu ideal di I aksen, kemudian kita konstruksi I seperti itu, maka dia ideal. Itu korespondensi ya. Dan ternyata I memuat K. Apa itu K? Kernel. Jadi idealnya lebih besar lagi dibanding kernel gitu. Ya. Nah, I bagi K, loh. Kok I bagi K? I kan ideal gitu ya. Ideal ya dibagi K, ini dia ternyata isomorfik dengan I aksen gitu ya. Ideal dia juga apa subgrup ya. Nah, ini dia isomorfik dengan I aksen. Idealnya dia sama. Jadi artinya ada pemetaan dari IK, I bagi K ke I aksen gitu. Ya. Jadi ini istilahnya korespondensi satu-satu antara semua ideal yang ada di R aksen dengan ideal yang ada di R, tetapi yang memuat K gitu ya. Ideal yang memuat K. Ini korespondensi. Jadi ada hubungan antara ideal di R dan ideal di R aksen. Ya. Tapi R aksennya adalah, maaf, R-nya adalah ideal yang harus memuat K. Itu. Ya. Yang ketiga, teorema homomorfisme yang kedua. Nah, kalau yang teorema ini dia menggunakan konsep supring, ya, konsep supring. Jadi kalau A-nya supring, supring itu ring juga gitu ya. I ideal, nah jadi ada supring, ada ideal, ya, ada supring, ada ideal. Maka penjumlahan antara supring dan ideal, definisinya itu A tambah I, dia juga supring, ya. Jadi lebih lebih besar gitu ya. Bukan ideal, malah supring gitu ya. Kemudian I-nya hubungannya apa dengan A tambah I? Dia adalah ideal dari A tambah I gitu ya. Kemudian A tambah I supring dibagi I ya. Dia apa isomorfik dengan A dibagi A iris I ya. Nah, ini pembuktiannya lumayan ya. Eh, Anda bisa analogikan pembuktiannya dengan teorema homomorfisme yang ada di grup. Ya itu kan ada tuh pembuktiannya ya. Langkah-langkahnya seperti apa gitu pelan-pelan aja dipelajari. Nah, eh ini struktur yang terbentuk ya pada ring ya, relatif mirip dengan struktur yang terbentuk pada grup gitu. Ya untuk pembuktiannya bisa jadi tidak mudah untuk memahaminya. Dan kalau Anda bereksplorasi dengan mencari ringnya, jadi misalkan ringnya adalah ring bilangan bulat, pemetaannya apa, nah itu Anda bisa lebih terlihat gitu ya, ilustrasi dari teorema ini. Nah teorema berikutnya, teorema homomorfisme yang ketiga, ini agak-agak eh, apa namanya? Advance ya, lebih lanjut ya. Jadi ini sebetulnya menghubungkan beberapa bentuk eh, R bagi I gitu ya. Jadi ring dibagi dengan idealnya gitu. Jadi ideal di sini memang memegang peranan penting gitu ya. Jadi kalau pemetaan pi R ke R aksen dia homomorfisme, pi ke pi, R ke R aksen dia homomorfisme onto kernel ya. I aksen ideal dari R aksen. Kemudian I adalah definisinya itu dia sama dengan yang teorema korespondensi ya. Maka R bagi I mana nih? R bagi I aksen isomorfik dengan R aksen bagi I aksen.
ya. Ini gambarnya gimana nih gitu ya. Anda coba buat ilustrasinya nanti kalau sudah dicoba, coba aja dikirimkan di WA group nanti kita lihat respon teman-teman gimana. Dan secara ekivalen kalau K-nya ideal dari R, nah ini hati-hati penggunaan huruf K-nya ya. Awalnya K adalah kernel di sini ya, tapi di sini K dipandang sebagai ideal dari R. Jadi naik, naik kelas tidak sudah kernel ya. Kita gunakan sifat kernel sebagai idealnya. Nah, kemudian I sub dari I memuat K. Nah, I memuat K ini didapatkan dari teorema korespondensi ya. I memuat K ya. Ini juga ideal gitu ya. Maka R bagi I apa namanya? Isomorfik dengan R bagi K dibagi I bagi K gitu, ya. Nah, ini kalau dibagi begini kalau di dalam konteks grupnya hingga ya ini kelihatan nih nanti angka-angkanya gitu ya. Eh, Grup pembagi ordernya berapa gitu ya. Jadi kalau ringnya di sini ring secara umum gitu ya kita cukup memuat strukturnya saja gitu ya. Nah ini kira-kira teorema yang terkait dengan ring ini ya. eh untuk memahaminya memang Anda coba tuliskan pelan-pelan ya, tulis ulang gitu. Ini maknanya bagaimana, bagaimana dan coba diturunkan gitu ya pembuktiannya. Nah, tapi untuk sampai ke situ Anda boleh melangkahnya bertahap ya. Jadi untuk menyiapkan diri Anda untuk ujian akhirnya nanti close book gitu ya. Jadi ketika melihat suatu soal gitu ya, misalkan ini nih soal nomor satu, eh, Z ring bilangan bulat ya, yang lebih dari satu bilangan bulat yang fix, IN, IN itu apa? Himpunan kelipatan N gitu ya. Maka himpunan kelipatan N dia adalah ideal. Nah, berarti Anda nemu nih ideal baru nih, namanya IN, gitu ya. Nah, kemudian eh, ada lagi nih, kalau Zn integer modulo N ya, isinya berapa? 0 sampai N kurang satu ya. Jadi himpunan himpunan Zn, dia isinya hingga, bergantung pemilihan nilai N-nya gitu ya, N kecilnya. Nah, kemudian ada pemetaan nih dari Z ke Zn. Jadi dari ring Tahingga, kan bilangan bulat kan himpunan Tahingga ya, ke Zn ya, himpunan hingga. Pemetanya itu tuh pi A sama dengan apa? Modulo A gitu ya. Nah, ini katanya homomorfisme. As is easily seen, ini berarti harusnya gampang dibuktikan gitu ya. Nah, yang bagian soal seperti ini Anda coba tulis buktinya dengan lengkap, detail. Oh, ini pembuktiannya gini. Nah, ternyata kernelnya adalah IN. Nah, kalau kalau kernelnya adalah IN, ini Anda harus konstruksi ya, harus buktikan bahwa memang IN itu memenuhi pemetaan ini gitu. Caranya gimana? Anda coba tulis gitu. Ya, jangan sampai soal yang katanya as is easily seen ya, sebagaimana ini mudah terlihat gitu ya. Ya, mudah terlihat apakah bisa ditulis pembuktiannya, nah Anda coba gitu. Ya, saya apresiasi bagi Anda yang memang mencoba menuliskan gitu dan coba konfirmasi misalnya Pak, saya nulisnya kayak gini gitu. Taruh aja di WA grup nanti saya akan komentari gitu. Bahwa apa yang Anda pikirkan itu memang benar. Oh, ini begini gitu ya. Tapi kalau tidak dikonfirmasi, bisa jadi Anda ragu ini yang saya pikirkan ini benar atau tidak gitu ya. Cara nulisnya benar atau tidak. Ya. Nah, yang kedua ini menjadi dasar untuk konsep berikutnya ya. Jadi kalau F-nya lapangan, bagaimana dengan idealnya gitu ya. Nah, ideal kalau misalnya tidak sama dengan nol, ya, maka di sini F-nya hanya memiliki trivial nol dan dirinya sendiri. Jadi kalau lapangan ternyata idealnya itu trivial ya, yaitu nol dan dirinya sendiri. Sama dengan grup. Grup itu kan ada trivial dan non-trivial. Nah, tetapi kalau di field, di lapangan ya, ring dengan karakteristik khusus itu ya, ada 11 sifat itu, maka ideal dari lapangan itu ternyata cuma dua.
yaitu ideal yang berisi hanya elemen nol dan dirinya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini apa sih namanya? Ringnya dibuat eh, semua bilangan rasional yang memiliki penyebutnya ganjil ya dalam bentuk reduksi gitu ya. Jadi pembaginya bilangan ganjil. Nah, ini di I-nya direduksi gitu ya. Kalau pembilang numerator itu pembilang ya, even numerator. Jadi ganjil genap bagi ganjil. Nah, I yang seperti ini itu dia adalah ideal dari R ya. Nah, Anda ketika melihat contoh soal seperti ini, Anda coba buktikan bahwa I yang seperti ini dia ideal. Gitu. Ya, buktikan dia subgrup dan sifat kedua pada ideal. Ya. Nah, lebih lanjut define sama dengan nomor satu ya, define. Jadi kita coba konstruksi pemetaan R ke Z2. R-nya apa? R yang nomor 3 ini ya. Z2 apa? Isinya 01. Ya, bilangan bulat modulo 2. Nah, tapi pemetaannya begini, pi A per B. Kok pi A per B? Ya iya kan tadi R-nya isinya adalah rasional kan. Rasional bentuknya kan A per B gitu ya. Dia sama dengan 0 kalau A-nya genap. Ya, AB have no common factor. Ya, ya kan tadi A genap, B ganjil ya. Gitu ya. Kemudian kalau A per B sama dengan satu, kalau A-nya ganjil. Jadi A itu kan kemungkinannya bisa ganjil, bisa genap. Kalau A-nya genap, berarti kan have no common factor. Jadi tidak ada faktor persekutuan. Nah, dia nilainya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini Anda coba nih, ya. We leave it to the reader to verify that Pi ini dia homomorfisme onto, kernelnya adalah I. Nah, buku ini tidak menjelaskan detail bagaimana proses membuktikannya. Tapi dia sudah dinyatakan bahwa pemetaan pi ini dia homomorfisme onto kernel I. Nah, Anda coba tuh gimana menyelesaikannya. Ya, dan lebih lanjut, eh, di sini Z2 isomorfik dengan R bagi I. Nah, ini masalah berikutnya adalah menentukan isomorfismenya. Nah, ini juga bisa jadi tidak mudah, tapi Anda bisa coba-coba bentuknya apa sih pemetaannya. Ya, kalau sudah ketemu ya tinggal dicek dia isomorfisme onto atau tidak, isomorfisme pada atau tidak. Gitu ya. Ada berapa soal nih terkait dengan homomorfisme gitu ya. Isomorfik nomor 9. Nah, ini ya, nomor 9 ini juga ini bukan terkait pemetaan ya, tapi struktur lain gitu. Nah, soal contoh-contoh soal ini ya sebaiknya Anda coba Anda kerjakan gitu ya, sehingga nanti dapat strukturnya seperti apa sih gini. Misal nomor 8 nih, R-nya bentuknya matriks, C-nya lapangan kompleks, Psi-nya begini pemetaannya. Nah, dia adalah isomorfisme onto. Berarti kan kembali lagi ke kemampuan Anda dalam eh, membuktikan pemetaan itu dia satu-satu dan pada. Jadi konsep dasar pemetaan itu mau nggak mau memang harus dipegang gitu. Ya. Nah, nanti yang soal nomor 9 ini akan dipakai dalam materi berikutnya ya, materi tentang ini ideal maksimal gitu ya. Oke. Jadi untuk hari ini eh, penjelasan saya terkait materi ini ya, penjelasan singkat. Sisanya adalah Anda eksplorasi secara pribadi ya, bisa diskusi dengan temannya atau coba tulis ulang dan coba ditulis-tulis ya jawaban-jawaban dari soal-soal ini. Itu nomor 3 nih, homomorfisme, show that pi satu unit elemen gitu ya. Nah, soal bintang ini soal yang dipandang sulit, jadi butuh trik dalam menjawabnya juga gitu. Nomor 1 kan udah dibahas ya kalau nggak salah ya. Nomor 2, proof that R is a field. Nah, lihat di sini kalau nomor 2 kan strateginya gini. R komutatif ring. Yang kita bahas kan R-nya itu R itu maksudnya adalah asosiatif ya. Ring asosiatif berarti ada 8. Kemudian ditambah komutatif berarti 9. Ditambah 1 jadi 10. Ya, berarti ada sifat apa yang belum dipenuhi kalau R-nya mau disebut sebagai field. Apa? Yang belum adalah identitas terhadap, maaf, elemen tak nolnya memiliki inverse terhadap perkalian. In look example 9. Nah,
Ini nanti bisa dipakai nih idenya gitu. Tapi gimana cara makainya? Kalau Anda mau tahu ya memang harus dicoba sehingga tahu ini bentroknya di mana gitu. Ini kok saya nggak jalannya di bagian mananya gitu. Ya, mana lagi? Give complete proof 432 434 ya. 432 434 kan yang ini nih. 432 432 mana? Nah, ini kalau 432 kan Anda tinggal membuktikan saja ya. Di sini kernelnya seperti apa. Nah, ini juga dicoba ya. Oke, jadi eh, untuk setelah UTS ini memang Anda harus apa ya? Mencoba soal-soal yang ada di buku gitu ya. Ya dalam hal ini Hairston, tetapi kan saya juga sudah berikan ya buku yang lain tuh. Eh, Anda baca beberapa buku, kemudian melihat bagaimana proses pembuktiannya. Kalau di apa di buku Hairston ini memang gaya menulisnya begitu ya, mungkin Anda bisa menggunakan buku lain gitu ya untuk memahami cara pembuktiannya secara lebih terstruktur gitu ya. Nah, ini buku yang ini ya. Ini sudah saya share kalau nggak salah nih. Fundamental of Abstract Algebra ini ya. Nah, ini bisa Anda lihat bagaimana konstruksi soal dan contoh-contoh penyelesaiannya ya. Kalau di daftar isinya ini kan mana? Introduction to Ring ya. Nah, ini misalkan halaman dia 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 menyebutnya ada quotient ring juga ya. Di sini istilahnya quotient ring. Ini sebentar, misalkan halaman 309 ya. Coba kita cek nih. 309. Oke, masih jauh berarti di sini. Nah, ini ya, definisi gitu. Ini contoh-contoh soalnya. Contoh soalnya banyak gitu ya. Nah, tetapi dalam example-nya, ini diberikan prosesnya. Nah, contoh-contoh soal ini yang ada jawabannya, ini Anda tulis jawabannya gitu ya. Tulis ulang jawabannya gitu. Nah, ini juga nih, tulis jawabannya. Jadi, banyak yang bisa eh, Anda pelajari ya dari buku ini. Nih, misalkan proof, kernel of ideal. Nah, ini. Tapi cara cara menulisnya kadang agak berbeda ya. Nah, kalau kalau Anda melihat di satu buku dengan buku lain, cara nulisnya beda, tapi sebetulnya prinsipnya sama gitu ya. Apa yang harus ditunjukkan itu juga sama gitu. Ya. Nah, ini natural homomorphisme. Nah, ini juga proofnya. Nah, dari proof-proof ini kalau Anda baca, tulis ulang lagi supaya Anda paham kenapa eh, struktur penulisan dan pembuktiannya juga seperti ini. Gitu. Ya, nah, ini banyak sekali yang lebih teknis yang bisa diberikan dari sini gitu. Exercise misalkan R ring dengan satu, apa itu karakteristik R0 gitu ya. Ada di sini definisinya, solusi bla bla bla. Nah, yang begini-begini nanti Anda bisa kerjakan gitu ya. Ini soal semua. Hmm, ya, gitu ya. Jadi saya berharap kemandirian Anda sudah sudah tingkat 3 ya. Ini memang harus benar-benar terus dibangun gitu ya. Jadi Anda tidak boleh berhenti dengan cara ya Anda berlatih dan terus berlatih. Dan ketika nanti menemui kebuntuan, Anda boleh diskusi dengan teman atau menghubungi saya, dosennya gitu ya. Atau dosen-dosen lain itu juga nggak masalah ya. Karena materi aljabar abstrak ini ya kadang-kadang dipandang sesuatu yang sulit gitu ya. Kadang-kadang gitu. Tapi bagi beberapa orang bisa jadi kalau sudah nemu konsepnya, tekniknya, itu insya Allah bisa dipahami dengan baik. Ya, oke untuk hari ini karena saya ada kegiatan dulu, mungkin diskusinya nanti dulu ya. Setelah materi sedikit ini, pertemuan berikutnya kita coba untuk latihan beberapa soal. Jadi Anda harus memiliki pengalaman mencoba untuk mengerjakan soal. Gitu ya, mungkin soalnya saya berikan dulu, Anda coba kerjakan, nanti pas di
pertemuan gitu ya, baik luring atau daring, itu kita bahas lagi. Begitu ya, kira-kira untuk pertemuan hari ini. Cukup ya, Hana ya. Insya Allah singkat dulu materinya. Sisa waktu ini Anda boleh diskusi atau pelajari, baik secara mandiri atau kelompok gitu ya. Gunakan konsep SKS-nya ya, belajar tatap muka, tugas terstruktur, dan belajar mandirinya. Sehingga untuk suatu mata kuliah Anda bisa dapatkan dengan baik. Nah, ini juga ada Pak Rido. Ini Pak Rido bisa menyambung latihan soal atau bagaimana Pak Rido? Apa kita kasih kesempatan mahasiswanya belajar dulu kali ya Pak Rido ya? Gimana Pak Rido? Kita siapkan soal-soalnya dulu aja ya nanti ya. Iya, nanti ini. Jadi untuk sekarang ini dulu materinya. Nanti kita pilihkan soal-soalnya, kita kirim di grup gitu ya Pak Rido ya. Nanti pas Iya, Pak. pertemuan berikutnya biar mereka mempresentasikan jawabannya gitu. Ya, Iya, harus Pak. jujur ya kalau belajar ya. Jadi Pak ini saya mentoknya di sini gitu. Ya, kenapa mentok gitu? Nggak tahu mau ngapain atau memang nggak paham konsepnya. Nah itu kan kasusnya mungkin beda-beda gitu ya. Baik mungkin itu dulu ya teman hari ini. Pak Rido mau dilanjut atau gimana? Nanti dulu aja, Pak. Nanti dulu ya. Sesuai rencana kita berikan dulu soalnya insya Allah. Oke, gitu ya. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Salam, makasih Pak. recordnya dimatikan.